Hai guys, pada perdagangan Senin tanggal 18 Mei 2026, rupiah sempat menembus level 17.660 rupiah per US dollar. Dolar naik terus, rupiah semakin tertekan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, banyak yang penasaran sebenarnya apa penyebab pelemahan rupiah ini. Yuk kita bahas beberapa faktor domestik yang dinilai ikut menekan rupiah. Meski demikian, pergerakan rupiah juga dipengaruhi faktor global, seperti arah suku bunga The Fed, penguatan dolar Amerika Serikat, dan arus modal asing. Faktor domestik yang pertama adalah satu, kenaikan utang pemerintah dan kekhawatiran pasar terhadap fundamental fiskal. Beberapa indikator yang sering menjadi perhatian pasar antara lain defisit anggaran, defisit keseimbangan primer, serta porsi kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia. Nah, yang terakhir ini kalian cari tahu sendiri artinya apa ya. Kalau saya bahas terlalu jauh, takut diculik nih. Nah, kita bahas yang poin pertama dulu ya. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP tahun 2024, karena data 2025 belum keluar, kondisi per 2024 menunjukkan beberapa hal berikut. Mengenai defisit anggaran tahun 2024 tercatat sebesar 509,16 triliun. Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran atau belanja lebih besar daripada pendapatan dalam suatu periode tertentu. Kondisi ini bisa terjadi pada pemerintah, perusahaan, maupun individu, dan biasanya ditutup melalui pembiayaan tambahan seperti penerbitan utang. Sebagai ilustrasi sederhana, ini bukan indikator resmi fiskal pemerintah ya. Jika menggunakan pendekatan analogi rasio keuangan seperti debt to equity ratio atau DER, maka posisi pemerintah tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut. Total hutang sebesar 10.269,01 triliun. Total ekuitas sebesar 3.423,35 triliun. Artinya DER adalah sebesar 2,99 kali. Nah, artinya secara ilustratif kewajiban pemerintah berada pada posisi yang relatif besar dibandingkan basis ekuitas fiskal. Dalam perspektif pasar, kondisi seperti ini seringkali menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menilai kelanjutan fiskal jangka panjang. Sebagai catatan, ini hanya pendekatan analogi, bukan indikator resmi pemerintah. Poin kedua, defisit keseimbangan primer. Keseimbangan primer tahun 2024 mengalami defisit sebesar 20,74 triliun. Artinya, total pendapatan negara masih lebih rendah dibanding belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer pada 31 Maret 2026 turut mencatat defisit sebesar 95,8 triliun. Keseimbangan primer sering digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah membayar pokok dan bunga utang menggunakan pendapatan negara. Jika masih defisit, berarti pemerintah masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk menutup kewajibannya. Poin ketiga adalah porsi kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia. Per 31 Desember 2024, total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan tercatat sebesar 6.039,52 triliun. Dari jumlah tersebut, kepemilikan Bank Indonesia net berada pada level 1.618,01 triliun atau sekitar 26,79%. Memasuki 13 Mei 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia net meningkat menjadi 1.843,23 triliun dengan porsi sekitar 27,08% dari total SBN yang dapat diperdagangkan sebesar
6.805,64 triliun. Di luar kepemilikan tersebut, eksposur Bank Indonesia terhadap pembiayaan pemerintah juga dapat muncul melalui skema kebijakan fiskal moneter yang bersifat terbatas dan counter-cyclical pada periode tertentu, termasuk mekanisme burden sharing serta instrumen kebijakan stabilisasi lainnya. Secara pasar, kondisi ini kerap menjadi perhatian karena meningkatnya peran bank sentral dalam absorpsi surat utang pemerintah dapat dipersepsikan sebagai dukungan likuiditas yang kuat terhadap pembiayaan fiskal. Dalam batas tertentu, hal ini mencerminkan keseimbangan yang semakin erat antara kebijakan moneter dan kebutuhan pembiayaan fiskal yang perlu dibaca secara hati-hati dalam konteks disiplin moneter tanpa serta-merta disamakan dengan ekspansi moneter langsung. Faktor domestik kedua adalah kebijakan pemerintah yang cenderung konsumtif jangka pendek, bukan produktivitas jangka panjang. Contohnya adalah program MBG dan Koperasi Merah Putih. Sebenarnya tujuan program-program tersebut bagus, namun menurut saya, pelaksanaannya masih kurang tepat sasaran. Untuk MBG, sebaiknya lebih difokuskan ke daerah dengan angka stunting yang tinggi. Sedangkan untuk Koperasi Merah Putih, mungkin akan lebih efektif jika memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada untuk mendistribusikan sembako subsidi. Yang dikhawatirkan adalah biaya pembangunan infrastruktur program justru lebih besar dibandingkan manfaat program itu sendiri. Kalau itu terjadi, maka program berpotensi menjadi kurang efektif dan kurang efisien. Karena pada akhirnya, stabilitas mata uang bukan hanya soal angka kurs, tetapi juga kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi suatu negara. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you for watching.